dengan saya Khairunisa dengan NIM 181020104. Di sini saya akan membuat video tugas evaluasi jiwa, yaitu teknik 5 jari dan juga ketidakpatuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Perawat Khairunisa yang berjaga pada shift pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Rina. Ibu Rina senang dipanggil dengan sebutan siapa Bu? Ibu Rina saja. Ya baik. Ibu Rina alamatnya di mana? Kaliduran 2. Baik, coba saya lihat dulu ya Bu ya. Baik, atas nama Ibu Rina, alamatnya di Kaliduran 2. Benar ya Bu ya, sesuai dengan bilang yang Ibu pakai. Baik Bu, di sini saya akan melakukan teknik 5 jari ya Bu ya. Untuk tujuannya sendiri nanti bisa mengatasi ansietas Ibu, lalu bisa merelaksasi Ibu ya Bu ya. Begitu. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, jika bersedia nanti saya akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit ya Bu ya. Ya. Baik, nanti tenang saja Bu, saya akan menjaga privasi Ibu. Jadi apapun yang Ibu katakan tidak akan saya katakan kepada orang yang tidak berkepentingan. Seperti itu ya Bu ya. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, nanti caranya adalah yang pertama nanti satu persatu jari Ibu menyentuh ke ibu jari ya Bu ya. Jadi yang pertama jari telunjuk nanti Ibu sentuh ke ibu jari. Jari tengah nanti sentuh ke ibu jari. Jari manis nanti juga sentuh ke ibu jari, lalu jari kelingking juga ya Bu ya ke ibu jari. Nah, nanti yang pertama ketika jari tengah nanti Ibu bisa membayangkan Ibu dalam keadaan sehat. Yang kedua adalah jari tengah. Nah, ini Ibu membayangkan mendapatkan prestasi sehingga Ibu mendapatkan pujian dari orang-orang sekitar. Yang ketiga adalah jari manis. Nah, untuk jari manis ini Ibu bisa membayangkan orang-orang yang Ibu sayangi, wajah-wajah orang yang Ibu sayangi, begitu ya Bu ya. Lalu senyum-senyum mereka yang Ibu sayangi, lalu Ibu berada di tengah-tengah mereka. Lalu yang terakhir adalah kelingking. Nanti ketika kelingking menyentuh ibu jari, Ibu bisa membayangkan tempat-tempat yang Ibu sukai, betapa nyamannya tempat-tempat itu, begitu ya Bu ya. Baik Bu, apakah sudah paham? Ya, saya sudah paham. Baik, jika sudah paham, kita mulai saja ya Bu ya. Silakan Ibu bisa memposisikan diri Ibu serileks mungkin. Baik, apakah sudah rileks Bu? Ya. Nanti saya akan putarkan musik. Nah, apakah Ibu menyukai musik? Tentu. Ya, baik. Saya putarkan musik dulu ya Bu ya. Baik, sudah saya putarkan musik ya Bu ya. Sekarang Ibu bisa mendengarkan musiknya, lalu Ibu menikmati musiknya. Yang pertama, Ibu bisa menyentuh ibu jari menggunakan jari telunjuk. Lalu Ibu membayangkan pada saat kondisi Ibu masih sehat, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, lalu Ibu bisa memejamkan mata. Nah, Ibu bayangkan. Setelah Ibu membayangkan, Ibu tarik nafas 2 kali. Hembuskan. Yang terakhir, tarik nafas lagi. Hembuskan. Itu ya Bu ya. Lalu selanjutnya kita beralih ke jari tengah. Seperti itu ya Bu ya. Sudah paham? Nah, baik, sekarang kita mulai. Yang pertama, silakan Ibu menyentuh ibu jari menggunakan jari telunjuk. Silakan pejamkan mata. Lalu Ibu bayangkan ketika Ibu dalam kondisi sehat, Ibu bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bisa melakukan hobi Ibu, bisa mengerjakan rumah, begitu ya Bu ya, bekerja seperti biasa, gitu ya. Baik, bayangkan, nikmati musiknya. Setelah itu tarik nafas Bu, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Baik, bagus ya Bu ya. Dua, sentuh ibu jari menggunakan jari tengah Bu. Lalu Ibu membayangkan mendapatkan prestasi sehingga mendapatkan pujian dari orang-orang sekitar. Gitu ya Bu ya. Sekarang silakan Ibu pejamkan mata. Bayangkan dahulu Ibu mendapatkan prestasi, lalu keluarga Ibu sangat senang. Bayangkan wajah-wajah bangga dari kedua orang tua Ibu dahulu, wajah-wajah bangga dari anak Ibu, dari suami Ibu atas prestasi yang pernah Ibu raih. Baik, begitu ya Bu ya. Nikmati musiknya serta Ibu bisa membayangkan. Setelah itu tarik nafas Bu, hembuskan. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan. Selanjutnya jari manis menyentuh ibu jari ya Bu ya. Pejamkan mata Bu. Bayangkan Ibu berada di tengah-tengah orang-orang yang Ibu sayangi, di tengah-tengah mereka rasa nyaman. Bayangkan senyum mereka Bu, senyum mereka, kasih sayang mereka Bu. Bayangkan sangat membuat Ibu nyaman gitu Bu. Bayangkan lalu nikmati musiknya. Tarik nafas Bu 2 kali,
hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Baik. Yang terakhir adalah kita beralih ke jari kelingking. Untuk jari kelingking, ibu bisa membayangkan tempat yang ibu sukai, betapa nyamannya tempat itu, lalu spoi-spoi anginnya bisa ibu nikmati, gitu ya bu. Tempat-tempat yang ingin ibu datangi, gitu ya bu ya. Pejamkan mata bu, bayangkan ibu berada di tempat itu, merasakan angin-angin, merasakan kenyamanan, pemandangan yang sejuk, tempat-tempat yang ibu cita-citakan untuk ibu datangkan. Bayangkan bu. Baik, hembuskan, tarik nafas bu, hembuskan. Pada hitungan ketiga nanti ibu bisa membuka mata. 1, 2, 3, buka mata ibu. Bagaimana bu perasaan ibu ketika kita sudah melakukan teknik 5 jari tadi bu? Rasanya lebih rileks. Baik, lebih nyaman ya bu ya, tentu bisa mengatasi kegelisahan ibu selama ini, begitu ya bu ya. Apakah ibu masih ingat apa yang saya ajarkan tadi bu? Masih. Baik, jadi saya ingin bertanya, untuk jari tengah menyentuh jari ibu jari tadi, ibu bisa membayangkan apa bu? Saya bisa membayangkan tentang saya mendapatkan prestasi. Bagus, baik sekali ya bu ya. Lalu apa saja yang bisa ibu bayangkan ketika ibu mendapatkan prestasi? Keluarga ibu yang bangga? Iya. Suami ibu? Wajah-wajah mereka yang tersenyum? Gitu ya bu ya, bagus sekali bu. Ibu sudah paham, ibu sudah dapat mempraktekannya sendiri ya bu ya. Nanti kita masukkan ke jadwal harian ya bu ya. Nanti ibu mau berlatih pada hari apa bu? Hari Kamis. Jam berapa? Jam 8 pagi aja mbak. Di mana tempatnya? Di sini aja. Baik, di sini ya bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, besok kita akan bertemu di hari Kamis. Tempatnya di sini saja ya bu ya, jam 8 begitu ya bu ya. Baik bu, saya kira cukup sekian ya bu pertemuan pada pagi hari ini. Nanti jika ibu membutuhkan bantuan saya ada di ruang jaga perawat gitu ya bu ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bu, perkenalkan saya Prata Ferunisa dari Rumah Sakit Jiwa Cempaka. Sebelumnya ini dengan ibu siapa bu? Ibu Rina. Baik, seperti janji kita kemarin ya bu ya, kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi anak ibu. Nanti saya akan memberikan informasi keadaan anak ibu ya bu ya. Itu ya bu ya, saya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Tenang saja bu, nanti segala privasi akan saya jaga ya bu ya. Jadi saya tidak akan mengatakan kepada orang yang tidak berkepentingan begitu ya bu ya. Baik, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik bu, saya ingin bertanya kepada ibu terkait kondisi anak ibu sebelum mengalami halusinasi, bagaimana bu? Dapat melakukan aktivitas yang berupa apa saja bu? Anak saya dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya. Lalu membantu saya berjualan. Hebat sekali. Terus dia memiliki hobi memasak dan menyanyi. Bagus, hobi yang sangat positif ya bu ya. Bagus ya bu ya, jadi anak ibu suka mengasah bakat-bakatnya pada saat dulu belum mengalami gangguan jiwa ya bu ya. Baik bu, apa hambatan ibu ketika ibu merawat anak ibu selama ini? Dia susah meminum obat. Jadi anak ibu bosan ya bu minum obatnya, jadi tidak teratur begitu. Baik, jika anak ibu bosan, nanti ibu bisa menggunakan cara-cara bervariasi. Contohnya ya bu ya, nanti ibu bisa mencampur obatnya ke dalam makanan favorit anak ibu begitu, sehingga nanti anak ibu tidak bosan. Atau kalau tidak, nanti bisa menggunakan pisang ya bu ya, supaya nanti rasanya tidak hambar dan anak ibu tidak merasa bosan begitu ya bu ya. Ibu, saya minta izin kepada ibu untuk bertemu dengan anak ibu untuk melihat kondisi terbaru anak ibu bagaimana bu? Apakah boleh? Tentu saja boleh. Ya baik bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prata Khairunisa dari Rumah Sakit Jiwa Cempaka ya mbak ya. Sebelumnya ini dengan mbak siapa? Lila. Mbak Lila. Mbak Lila, saya di sini izin untuk berbincang-bincang kepada Mbak Lila terkait kondisi Mbak Lila untuk sekarang ya Mbak Lila ya.
atau suara untuk menyuruh Mbak Lila melakukan sesuatu? Tidak ada, Mbak. Baik, jika tidak ada, jadi untuk sekarang setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Mbak Lila sudah tidak mendengar lagi ya suara-suara itu. Baik, selanjutnya saya lihat Mbak Lila untuk perkembangan hari ini, Mbak Lila sudah tidak menarik diri lagi ya. Baik Mbak Lila, apakah Mbak Lila sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari? Bagaimana? Apakah sudah? Alhamdulillah. Apa saja Mbak yang sudah dilakukan? Memasak, membersihkan rumah. Bagus ya, sudah bisa memasak ya. Jadi Mbak Lila biasanya melakukannya berapa kali Mbak? Seminggu sekali. Memasak, wah nggak apa-apa, bagus ya, bisa berlatih bersama ibu ya. Biasanya sama siapa Mbak? Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk obat-obatan yang diberikan oleh dokter, apakah Mbak Lila meminumnya secara teratur? Tidak. Kenapa? Tidak enak. Oh, tidak enak. Obatnya tidak enak ya. Rasanya apa? Pahit. Mbak Lila merasa bosan apa gitu? Baik, nanti kalau Mbak Lila merasa bosan, nanti bisa menyuruh ibu ya untuk memberikan obatnya dicampur dengan makanan favorit Mbak Lila gitu ya. Untuk makanan favorit Mbak Lila itu apa ya Mbak? Sayur sop. Sayur sop. Nanti bisa minum obatnya bersama sayur sop ya, supaya nanti tidak terasa hambar begitu ya Mbak Lila ya. Selain itu Mbak Lila biasanya makannya dengan buah tidak? Tidak. Dengan apa? Air putih. Jadi tidak bisa tertelan gitu ya. Oh ya, baik kalau nanti pakai sayur sop Mbak Lila masih tidak bisa tertelan, nanti bisa menggunakan buah pisang biar ada rasanya ya Mbak, biar tidak hambar gitu ya Mbak ya, karena obatnya itu sangat perlu ya Mbak ya. Selain itu nanti Mbak Lila juga bisa mengajak ibu untuk melakukan aktivitas bersama-sama seperti olahraga begitu ya. Tidurnya juga harus cukup ya Mbak ya. Apakah Mbak Lila merasakan hal lain? Jadi tidak ada hal-hal lain ya Mbak ya yang mengganggu Mbak Lila untuk sekarang. Baik, jika tidak ada, alhamdulillah untuk perkembangannya semakin membaik ya Mbak ya. Terima kasih Mbak atas waktunya kita berbincang-bincang tadi. Saya kembali ke ibu ya Mbak ya untuk melaporkan kondisi Mbak Lila. Terima kasih Mbak. Baik, setelah saya melihat kondisi anak ibu tadi, saya berbincang-bincang kepada anak ibu tadi ya Bu ya. Jadi untuk kondisinya sekarang lebih baik ya Bu ya. Tadi saya juga sudah berbincang-bincang. Lalu anak ibu sudah tidak menyendiri lagi, sudah tidak melamun. Saya juga bertanya apakah masih ada suara-suara yang didengar tetapi tidak nyata. Dia menjawab tidak ada, begitu ya Bu ya. Jadi untuk kondisinya sendiri sekarang sudah bagus, sudah bisa merespon orang sekitarnya. Hanya saja untuk terkadang untuk memfokuskan dirinya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari kita hanya kurang Bu, kurang. Jadi kurang terfokus pada satu titik topik begitu ya Bu ya. Jadi kemana-mana pikirannya masih kemana-mana begitu ya Bu ya. Tetapi tidak apa-apa, nanti bisa dilatih dengan cara berbincang-bincang begitu ya Bu ya. Diajak bicara terus agar nanti bisa memfokuskan pikirannya ke dalam topik pembicaraannya Bu ya. Ibu juga bisa mengajaknya melakukan aktivitas sehari-hari begitu, bisa melatih untuk memasak seperti itu ya Bu ya. Hobi-hobinya yang dahulu pernah dilakukan bisa diasah kembali gitu ya Bu ya. Baik Bu, apakah Ibu itu sudah mengerti halusinasi itu apa Bu? Belum. Untuk halusinasi sendiri adalah nanti bisa berupa pendengaran, mendengarkan hal-hal yang tidak nyata, lalu melihat hal-hal yang tidak nyata, mencium aroma yang tidak sebenarnya itu tidak ada. Jadi untuk pasien halusinasi itu ya Bu ya, nanti bisa banyak mendapatkan perhatian dari keluarga. Nanti Ibu bisa memperhatikan, lalu ciptakan lingkungan nyaman, hindari dari kebisingan gitu ya Bu ya, hindari dari rasa tegang, rasa pertikaian di keluarga begitu ya Bu ya. Membiarkan anak ibu itu sendiri atau melamun, nanti kalau sendiri bisa-bisa hal-hal yang tidak ingin terjadi bisa terjadi ya Bu ya. Nanti bisa meraih benda-benda yang tajam sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu bisa menanyakan kepada anak ibu apakah masih mendengar suara-suara yang mengganggu atau suara-suara yang tidak nyata ketika anak ibu
mendapatkan perubahan perilaku gitu ya Bu ya. Setelah itu nanti bisa minum obat ya Bu ya, karena obat ini terpenting untuk mengatasi halusinasi ya Bu ya. Nanti Ibu bisa memberikan obat secara teratur seperti sesuai anjuran dokter. Jika nanti bosan seperti yang sudah saya katakan tadi, Ibu bisa memvariasi sendiri obat dengan makanan kesukaannya. Tanyakan dulu makanan apa yang ingin dimakannya hari ini, nanti Ibu bisa mencampurnya. Lalu buah apa yang ingin dimakan hari ini, nanti bisa dimakan sambil memakan buah seperti itu ya Bu ya. Jangan hanya minum air putih, karena minum obat dengan air putih itu pasti akan merasakan bosan karena rasanya pahit ya, tentu saja obat, dan juga rasanya hambar. Kalau divariasikan tentu saja uh, tidak merasa bosan dan lebih semangat lagi untuk minum obat gitu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah tahu pasien halusinasi itu penyebabnya apa saja Bu? Belum. Bisa dikarenakan diagnosa medis ya Bu, seperti penyakit mental, skizofrenia, perubahan kimiawi. Nah, untuk perubahan kimiawi ini bisa kekurangan oksigen, perubahan cairan tubuh, lalu obat-obatan yang dikonsumsi anak ibu. Lalu untuk status psikologi juga bisa mempengaruhi halusinasi ya Bu ya. Misalnya ketika anak ibu itu cemas, lalu merasa takut, dan juga kehilangan orang-orang yang dia cintai. Selanjutnya isolasi diri menyendiri, menarik diri dari sosial itu bisa menyebabkan kita halusinasi begitu ya Bu ya, karena kita stres begitu ya Bu ya. Nanti ketika Ibu merawat anak Ibu di rumah, nanti Ibu bisa melakukan manajemen diri ya Bu ya, bisa diajak berbincang-bincang setiap pagi atau setiap sore. Nanti bisa menanyakan hobinya apa saja, nanti kita asah bareng-bareng begitu ya, kita lakukan bareng-bareng begitu ya Bu ya. Nanti kan anak Ibu mempunyai aktivitas yang positif sehingga bisa menyelamurkan hal-hal yang didengar anak Ibu begitu ya Bu ya. Selain itu bisa melakukan aktivitas olahraga, tidur yang cukup juga sangat mempengaruhi kondisi mental anak Ibu ya Bu ya. Selain itu hindari barang-barang seperti gunting dan juga pisau ya Bu ya, jangan letakkan sembarangan begitu ya Bu ya. Baik Bu, di sini juga ada cara-cara untuk merawat, lalu cara mengatasi jika anak Ibu susah minum obat ya Bu ya. Lalu apa saja sih penyebab halusinasi, nanti Ibu bisa baca di leafletnya ya Bu ya. Ibu silakan Ibu bisa terima leafletnya. Baik Bu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, apakah Ibu sudah paham apa yang sudah saya bicarakan? Saya sudah paham. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar cara merawat ya Bu ya. Tadi sudah mengerti kondisi anak Ibu sekarang ya Bu ya, perkembangannya bagaimana begitu ya Bu ya. Lalu cara untuk minum obat agar tidak bosan begitu ya Bu ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, jika tadi Ibu mengatakan sudah paham ya Bu ya, bagaimana agar anak Ibu tidak bosan meminum obat? Saya memberi obat di berbagai makanan. Ya, campurin ya Bu Ya. Saya kira cukup sekian ya Bu ya pertemuan pada pagi hari ini. Nanti kita bisa bertemu lagi di hari apa Bu untuk melihat kondisi anak Ibu? Hari Senin. Baik, hari Senin. Jam berapa? Jam 9 pagi. Di mana Bu? Di sini. Baik, hari Senin jam 9 pagi di sini ya Bu ya. Baik. Nanti saya akan datang kembali untuk melihat kondisi anak Ibu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Sampai jumpa di hari Senin. Silakan Ibu melanjutkan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.